menjadi visi daripada Punguan Raja Sitepang. Satahi sauluan marsi amina songon lapat ni gaol, marsi tukul-tukulan songon suhat birobean. Mengucapkannya gampang, satahi sauluan, tapi untuk melaksanakan ini saya pikir sangat berat. Apalagi empat marga ya. Empat marga. Selamat sore, saya Fernando Stanggang, Green Berita TV. Hari ini kita kembali bertemu dalam program Marnonang Green Berita TV bersama Punguan Raja Sitepang Indonesia. Dan hari ini kita bersama para tokoh Punguan Raja Sitepang Indonesia yang beberapa waktu yang lalu baru saja melakukan pelantikan ketua dan seluruh pengurus Punguan Popara Raja Sitepang Indonesia. Langsung saja kita sapa para tokoh Raja Sitepang hari ini yang sudah hadir di tempat ini. Langsung kita sapa kepada Amang Situa Dr. Edward Sigalingging, Ketua Umum DPP Punguan Popara Raja Sitepang Indonesia. Oras Amang Edward Sigalingging. Oras. Sehat Damang? Sehat. Menghati Tuhan. Baru kemudian saya juga ingin menyapa kepada Sekretaris atau Sekjen DPP Punguan Popara Raja Sitepang Indonesia, Dr. Andus Sumiar Robert Sitanggang. Orang sama apa kabarnya? Baik, sehat. Sehat. Menghati Tuhan. Kemudian ada juga Ketua Dewan Penasehat DPP Punguan Raja Sitepang, Situa Profesor Dr. Juang Sitanggang MM. Apa kabar Amang? Sehat-sehat, puji Tuhan. Horas. Menanti di Tuhan. Kemudian Dewan Pembina juga hadir di sini, yaitu Amang Brigjen Polisi Dr. Andus Antonius Sitanggang, Sarjana Hukum, Master Hukum. Horas Amang, apa kabarnya? Horas. Puji Tuhan. Kemudian ada juga Amang Baktiar Sitanggang, Sarjana Hukum, Dewan Pembina, yang juga bersama Amang Brigjen Antonius Sitanggang sebagai penulis buku Tarombo Raja Sitepang Anak Ni Raja Naik Baton. Sama Mbak Tia. Ini Amang Baktiar ini wartawan senior ini. Saya harus hormat kepada beliau. Kemudian ada juga Amang penasihat, yaitu Insinyur Bismarck Sitanggang MT. Sama, apa kabarnya? Baik. Oras, puji Tuhan. Terima kasih punya waktu untuk bertemu dan berkumpul di sini bersama kita. Dan saya disambut baik ini di Jakarta oleh orang tua saya semuanya. Puji Tuhan, ini sebagai sebuah hormatan bagi kami Sien Hutan tak benar bersujud sama saya tema. Melatih batu bapakku sudah kita berdua. Nah, langsung saja kita ngobrol Marnonang, tapi Marnonang orang tua tiga tua deh. Nah, santai deh kita. Malah Marnonang di itu ada dulu karena itu sudah tua sekarang. Baru tambah makowi mana kacang ada. Ale lasmaroha kalau di Desember bulan itu sama sih, tapi masa mau deh. Jadi mulai tema. Pertama kepada abang Anda, Situa Dr. Edward Sigalingging. Abang kemarin baru dilantik 10 Oktober 2021 sebagai Ketua Umum DPP Punguan Popara Raja Sitepang Indonesia. Sebelumnya, gimana perasaannya Bang setelah diberi kepercayaan yang sebenarnya berat ini sebenarnya? Ya, berat karena pertama kali pasca dipimpin oleh Abang Insinyur JB Sitanggang dan kemudian generasi kedua lah
selanjutnya diteruskan oleh Abang Dr. Edward Slangga Sigalingging. Gimana Abang perasaannya? Baik, terima kasih kepada Adinda Fernando dari Samosir. Ini kesempatan ini dimanfaatkan kedatangan Saudara Fernando ke Jakarta untuk berbincang Marnonang. Ini hadir semua di sini petinggi-petinggi siap pengurus para raja Sitepang yang baru saja dilantik tanggal 10 Oktober. Jadi semenjak kami dilantik dalam bulan ini memang kami belum langsung bergerak karena ada yang kita butuhkan komunikasi, koordinasi ya dengan empat marga ini Sitanggang, Sigalingging, Simanjungan, Sidauro. Dan kebetulan ketua Dewan Pembina Natutuai Insinyur JP Sitanggang Opu Aditya yang kebetulan masih ada di Jakarta. Dan hari Rabu yang lalu saya sengaja berkunjung ke beliau untuk meminta arahan-arahan. Dan beliau cukup banyak seharian kami berdiskusi apa dan bagaimana yang sebaiknya yang akan kita lakukan dalam penguatan ini. Dan di organisasi yang kita susun ada bidang-bidang sampai ada 10 bidang yang nantinya semua bidang-bidang ini kita harapkan menyusun program-program yang berkaitan dengan penguatan para raja Sitepang. Pembentukan penguatan para raja Sitepang ini ya tujuannya adalah bagaimana mempersatukan. Yang intinya pengarahan daripada Ketua Dewan Pembina. Beliau mengatakan bahwa Raja Sitepang nasihat marpangiduan, tapi ada syaratnya, harus di bagasan dame do sadami roa. Dan itu yang kita tuangkan menjadi visi daripada penguat Raja Sitepang. Satahi sauluan marsia mina songon lapat nigaol marsi tukul-tukulan songon suhat di robean. Saya mengungkapkan waktu saya memberikan kata sambutan, ini pekerjaan yang sangat-sangat berat ya. Mengucapkannya gampang, satahi sauluan, tapi untuk melaksanakan ini saya pikir sangat berat. Apalagi empat marga ya? Empat marga ya, hanya satu marga aja belum tentu kita satu bahasa. Jadi ini yang menjadi tantangan, tapi saya yakin dan percaya dua kami para tokoh-tokoh empat marga ini mempercayakan kepada kami sebagai ketua. Dan saya mengungkapkan pada saat itu saya berani ya menerima amanah ini, tapi yang saya andalkan, yang saya andalkan itu adalah para dua kita ini. Nah, ini yang saya harapkan untuk selalu, maka saya sebagai ketua terpilih ya, ketua yang ditunjuk ya, saya komunikasi dengan ketua Dewan Penasehat. Setiap saya melangkah apapun saya selalu koordinasi dengan beliau. Jadi kira-kira itu kami berencana nanti di November ini langsung melakukan Rakernas. Kerja nasional. Rakernas. Di Rakernas inilah nanti kita tuangkan apa-apa yang menjadi program-program. Nanti kita buat ada program jangka pendek, ada program jangka panjang yang nantinya ini akan kita koordinasi dengan yang intinya di Rakernas itu. Kalau dari pemikiran kami, yang pertama perlu barangkali konsolidasi organisasi dulu. Konsolidasi organisasi, bagaimana pembentukan penguatan ini baik di tingkat wilayah, provinsi maupun daerah, bahkan ada di kecamatan-kecamatan. Inilah yang menjadi program kami. Sementara itu dulu dari kami, respon kami. Baik, terima kasih Bang Edward Sigalingging. Kalau soal pengorganisasian tidak perlu kita ragu lagi sama Bang ini kan, karena sudah lama berkecimpung di Depdagri kan, bahkan pernah dipercaya sebagai pelaksana di salah satu dirjen di Depdagri ya. Pasti akan lebih baik ini. Mungkin kepada Abang Sekjen dulu, Abang Sumihar Sitanggang, mau dihami di Bulitan lebih terkenal dulu lawan di Zokon aman di Panangian ya kan tidak mah. Baik,
Abang, bagaimana sih Abang berupaya berkolaborasi dengan Pak Sekjen, Pak Ketua untuk memastikan pengumuman Raja Sitepang ini lebih baik lagi ke depan, khususnya nih Pak untuk memajukan para generasi-generasi Raja Sitepang ke depannya. Oke, terima kasih. Pertama gini, saya ini bukan abang, soalnya saya kalau 2000 gitu, saya anaknya. Saya panggil Bapak Uda. Oh, iya, supaya tidak salah nanti. Ya, siap. Oke. Gini, sebenarnya seperti yang dibilang Bapak Ketua Umum tadi, yang pertama kita ada konsolidasi dulu. Iya. Jadi kita coba mengkonsolidasikan 10 bidang yang ada. Iya. Jadi nanti kita coba supaya setiap bidang membuat sesuatu pemikiran dari kelompok mereka dari bidang untuk didiskusikan nanti di raker. Iya. Nah, nanti dari situ akan tercipta akan rencana kerja pendek dan panjangnya. Iya. Cuman dari kita sebenarnya kita lebih condong akan lebih fokus pada bidang-bidang yang mempunyai hubungan dengan generasi muda. Contohnya mengenai bidang tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat. Iya. Juga bidang pendidikan. Iya. Dan untuk perkembangan selanjutnya nanti anak muda ini juga harus perlu mengetahui tarombonya. Iya. Maka kita akan membentuk atau mendorong bidang tarombo ini untuk lebih bergerak untuk bisa memberikan pembelajaran tarombonya kepada generasi muda kita nanti. Karena ini penting. Jadi mungkin kalau nanti dalam Rakernas nanti kita bisa membuat program yang menyentuh untuk perkembangan generasi muda, saya kira ini salah satu jalan bagaimana SDM-nya Popara Raja Sitepang ini bisa maju akan datang. Itulah harapan kita. Dan bukan hanya maju, tapi juga mengerti akan siapa Raja Sitepang. Dari mana dia, itulah perlu tarombonya. Karena dari orang Batak tentu ada hal yang penting bahwa seseorang itu harus tahu dari mana asal dan tarombonya. Nah, ini juga yang sangat penting. Dan kolaborasi antara 4 marga ini saya kira kalau nanti cukup berjalan dengan sesuai yang kita harapkan, ini akan makin luar biasa untuk bagi generasi muda Popara Raja Sitepang. Nah, saya akan berusaha untuk membantu Ketum sedemikian rupa supaya bisa organisasi ini berjalan untuk kedepannya. Saya kira begitu. Baik, Abang Anda Sumihar, ini kan Raja Sitepang, Sitanggang. Nanti mungkin dijelaskan lebih detail sama para penulis buku ini ya sebagai pakarnya. Raja Sitanggang, Sitanggang, Sigalinging, Simanur, Sidauruk. Nah, ada beberapa klaim khususnya Sidauruk yang mereka masih belum mengaku bahwa mereka Sidauruknya Raja Sitepang dan lain. Itu gimana nanti polanya ke depan, bagaimana mengakomodir dan membawa ini bersama-sama di dalam kita? Oke, memang ada beberapa dari Sidauruk juga yang belum sependapat dengan itu, bahwa dia Popara Raja Sitepang. Tapi bagaimanapun dalam konsep pelantikan pengurus tanggal 10 Oktober kemarin, semua tokoh dari Sidauruk juga hadir dan memberikan respon akan pengumuman Popara Raja Sitepang ini dan hadir dalam pelantikan. Dan secara resmi juga mengirim orang-orang terbaiknya untuk ikut dalam pengurus Popara Raja Sitepang Indonesia. Itu artinya bahwa Sidauruk sendiri tahu dan mengerti bahwa mereka adalah dari Popara Raja Sitepang. Itu makanya kalau saya lihat dari respon mereka yang sangat baik, saya kira untuk akan datang cukup baik juga. Tapi bagaimanapun seperti yang saya bilang, itulah pentingnya nanti tarombo ini kepada generasi muda supaya persepsi yang lain tidak muncul untuk akan datang. Inilah yang mau kita luruskan ke depan ya. Dan kita rangkul ya. Itu yang kita rangkul nanti ke depannya. Melatih Abang Anda Sumihar. Nah, ini kan pengurus ini sudah terbentuk sedemikian rupa, bagaimana seorang orang tua kita yang terus mengayu-ngayukan, mengajak dan menggandeng. Itu Abang Anda Ketua Dewan Penasihat Situa Profesor Dr. Juang Sitanggang. Abang Anda ini kan luar biasa nih perjuangan Abang untuk mengajak, mungkin dari sisi umur mungkin masih adik Abang Ketua Umum dan Sekjen ini kan. Nah, bagaimana sih pola Abang untuk merangkul ini para tokoh-tokoh Raja Sitepang di Samosir untuk membuat
mewujudkan kepengurusan DPP Punguan Paparaja Setepang ini? Silakan Bang. Terima kasih. Jadi akan saya awali dulu Iya. dengan bagaimana sih kok dibentuk Punguan ini baru sekarang? Kan? Iya. Popara Raja Setepang Iya. sampai sekarang juga Iya. ini fakta bahwa banyak yang belum tahu. Iya. Di antara Pak Soe, si Tanggang, si Galigin, si Manihuru, si Dawo Iya. belum tahu masuk kelompok mana. Iya. Ini kita monitor terus di kalangan orang kita orang Batak. Sementara marga-marga lain sudah membentuk kumpulan se-Indonesia. Iya. Terutama di daerah perantauan dan generasi muda, nama ini belum dikenal. Iya. Oleh sebab itulah, beberapa tokoh Popara Raja Batu di Jakarta, Iya. kita melihat keadaan, membandingkan punguan lain, Iya. kita sepakat, oh mari kita mulai. Iya. Walaupun kita terlambat dari yang lain, tapi lebih bagus terlambat daripada tidak. Iya. Setelah ada kesepakatan, maka ditentukanlah tanggal kapan kita mulai untuk mengadakan pertemuan yang dimulai dari tahun 2020. Iya. Kita rancang jauh-jauh hari. Kita hubungi tokoh-tokoh dari marga, ternyata ketemu tokoh-tokohnya. Maka pada tanggal 10/10/21 jam 10, nah ini kodenya. Oh gitu pula ya, 10/10 ya. 10/10/21 jam 10. Oh. Nah itu artinya 10 Oktober tahun 2001 jam 10 tepat. Itulah acara pelantikan pengurus Popara Raja Setepang Indonesia yang pertama kali. Yang pertama kali. Sehingga ini perlu dicatat oleh semua Poparan. Oh. Kenapa? Selain itulah saat yang penting, tapi juga sejarah. Secara ya. Nah, itu perlu dicatat itu. Seperti kemerdekaan juga, jam 10 ya. Jadi saya balik sedikit ya. Iya, siap. Sekilas ada pertanyaan, kalau gitu selama ini Poparan Setepang belum ada ya? Kata orang. Iya. Sebenarnya ini sejarahnya. Iya. Pernah dibentuk di Medan. Iya. Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2007. 2007. Yang ketua umumnya itu adalah Insinyur JP Tanggang dan sekretarisnya adalah Bapak Insinyur Jasona Sidawo. Dalam ADRT-nya dan kepengurusannya dijelaskan kok untuk apa dibentuk Punguan. Adalah untuk menghimpun dan mempererat kesatuan Popara Raja Setepang di seluruh Indonesia. Dan maka pada tahun 2013, Bapak Insinyur JP Tanggang selaku ketum mengundurkan diri, menyatakan pengundurannya, dan tidak ada yang bisa melanjutkan karena kondisi kesehatan. Karena kondisi kesehatan. Iya. Sehingga tidak ada melanjutkan setelah tidak ada ditawarkan dalam suatu acara besar. Iya. Tidak ada yang melanjutkan. Iya. Maka organisasi itu ya domisioner dan tidak berfungsi. Iya. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada. Iya. Nah, tapi tidak berkembang. Nah, oleh kita beberapa orang tokoh dari Popara Raja Setepang ini di Jakarta diskusi. Iya. Kalau disebut inisiator ya, saya nggak usah sebut namanya lah. Hanya beberapa orang. Ya. Sepakat, mari kita bentuk. Iya. Mari kita bentuk Punguan Popara Raja Setepang. Bukan melanjutkan yang tadi yang pertama, yang disingkat dengan Paporata, bukan. Oh. Ini adalah organisasi baru dengan ADRT yang baru. Oh, itu betul-betul baru. Kita sepakat untuk membentuk pada tahun 2020 lah pembahasannya itu sampai ke 2021. Dan pada bulan Oktober 2020 persiapan menuju pelantikan itu sudah semakin mengerucut. Iya. Dibentuk tim. Kenapa disebut timnya itu? Disebut tim 21. Oh, tim 21. Karena kita mengingat sejarah tahun 2021 itu. Oh, iya. Ada catatannya tim 21, walaupun anggotanya bukan 21, sampai 27 orang. 27, tapi namanya tim 21. Tetap 21 ya. Tim inilah yang menyelesaikan beberapa kali Zoom meeting, menetapkan, mendengar usul-usul, ADRT-nya kita sebut dengan Ruh Bolon. Iya. Setelah Ruh Bolon,
kemudian panitia pengurus inilah nanti yang membentuk pengurus, penasehat memilih, dan pada sidang-sidang selanjutnya juga untuk memilih ketum. Baik. Nah, dalam sidang itulah disepakati oleh 4 tokohnya ini, 4 marga ini, dipilihlah saudara kita Edward Sigaling sebagai ketum. Setelah dipilih, diberi tugas, pilih sekjennya dan kerjakan 1 bulan untuk melengkapi personilnya. Informator lah ini ya. Oh iya. Sudah lengkap ADRT kita sebut dengan Ruhut Bolon, ya, supaya nanti anak-anak muda kita bukan bahasa Indonesia tapi tahu juga bahasa Batak, kan gitu. Itulah sampai terjadi kita ketemu pada tanggal 10/10/21 tadi itu. Itulah terlaksananya. Tentu dengan ada beberapa pesan. Ada pesan kita selaku ketua dan penasehat. Poin yang pertama saya katakan agar pengurus ini setelah dilengkapi personilnya mengadakan konsolidasi organisasi, menyesuaikan organisasi yang sudah ada saat ini di beberapa daerah dengan struktur baru dan nomenklatur yang baru. Nomenklatur baru ya? Ya, jadi tidak ada lagi nama lain kecuali Poparan Raja Sitepang Indonesia. Misalnya kalau di Bogor, Kabupaten Bogor. Tapi nama besarnya sama, strukturnya sama, logonya sama. Umuan Poparan Sitepang. Yang kedua saya katakan begini, karena saya kepada pengurusnya, PR-nya ini mensosialisasikan nama itu. Karena nama di sini langsung menyebut namanya langsung. Kalau tadi misalnya Paporata kan itu apa Paporata? Tapi kalau ini Puma Popar Raja Sitepang di kedepan kan nama aslinya. Tidak ada singkatan. Tidak ada. Baik. Supaya sama nama dari pusat sampai daerah. Baik. Penegasan yang ketiga, menyusun program kerja yang merupakan program unggulan dan terpilih sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik. Kondisi dari keluarga besar Raja Sitepang. Yang keempat terakhir, selama ini fokus kegiatan adalah kegiatan duka dan suka. Maka ke depan para pengurus yang terpilih ini harus melihat lebih jauh lagi, bukan hanya 2 poin itu. Misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, entrepreneurship, pertanian unggulan. Yang tidak boleh pentingnya adalah bidang SDM. Kita tidak boleh SDM ini. Karena itu generasi penerus. Pemberian generasi muda jika dapat diprogramkan dengan baik dan tidak muluk-muluk, maka 5-10 tahun ke depan kita bisa lihat hasilnya. Kita evaluasi di mana kurang, di mana kita tingkatkan. Betul. Maka ini sasaran utama kita ini. Baik. Karena punya potensi itu di sebelah. Nah, sekarang ke kanan. Kalau kita minta ke pengurus, tentu ada kepada warga ruas. Maka saya meminta 2 poin kepada ruas ini. Yang pertama, kepada kita seluruh warga Poparan Raja Sitepang dimanapun kita berada, harapan saya satu, mari kita memberikan dukungan, dorongan, semangat, saran-saran yang positif yang membangun agar pengurus dapat melaksanakan tugas pengabdiannya dengan baik. Yang kedua, marilah kita berlomba-lomba membantu pengurus dan berbuat yang baik untuk punguan, dan jangan bertanya apa yang kita peroleh dari punguan itu. Baik. Inilah yang saya tekankan di dalam pelantikan. Karena apa? Ya karena bahwa pengurus ini adalah tugas panggilan atau panggilan tugas yang mulia. Pengorbanan tanpa imbalan. Tanpa imbalan ya? Imbalan. Tetapi percayalah, besar upahmu karena Tuhan Maha Tahu dan Maha Pengasih. Tahu apa yang kau perbuat. Baik. Selamat bekerja. Itu penekanan saya. Mudah-mudahan acara kita ini, tujuan baik kita ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik. Terima kasih. Luar biasa, Abang Profesor. Pada dengan Profesor katanya sistematis, tetapi
terperinci dengan baik. Terima kasih Abang, semoga apa yang sudah dilakukan dan diharapkan bisa terlaksana, terutama personel SDM yang sangat harus segera kita benahi untuk Kopara Raja Setepang. Nah, mungkin ada yang tambahin sama Abang Insinyur Bismak Sitanggang selaku Deparasiat. Silakan Abang. Jadi mau lihat tema di Punguan Tasadarium. Nama saya Gajang Pak orang udah tua. Semua dia do Raja Sitepangon. Nah julu dot rencana ke depan. Nah jelas nuangen tantangan di hita Raja Sitepang termasuk pada si Tanggang, si Galingging, Sudema, Ona, Pak Margaon. Imana menghadapi Boydo Honon saudara tak nadi sabaribani. Nadi anak nih Raja Naya Batu. Termasuk nih si Bulun doakan nasi. Jadi pembentukan nih pengurusan Om Managabe harus siap menjawab tantangan 7 lono. Iya. Sementara Saunarion Hita mungkin di acara-acara Punguan yang lain di daerah si Tanggang itu tidak dipanggil di Parna. Katanya kalau sudah dipanggil marga X, di situ ada marga si Tanggang. HP Hita do si Tanggang do si Tepang anak siakan harusnya baik kok kita matong dijual unang gabi pengikut Hita mana tang pino pengikut yang generasi keberapa na di Indonesia ada sida Hita. Jadi harapan kami tuh pengurusnya di Rakernas Dumsai kita langsung bergerak ke bawah. Gudang nuangin ke anggota di daerah bertanya apa itu Raja Sitepang. Memang sudah kita sosialisasikan, tetapi apalah yang bisa kita perbuat dengan jumlah kita yang sekarang, ya, untuk merecover semua maksud-maksud dan tujuan dari kawan-kawan. Jadi begitu selesai nanti Rakernas, kita harus turun ke bawah, konsolidasi dengan punguan-punguan yang sudah ada, terbentuklah mulai dari wilayah-wilayah sampai nanti ke daerah-daerah, mungkin di tingkat pedesaan, dengan simbol, logo, dan nama yang sama. Hanya di bawahnya mungkin ya tingkat terbawah kabupaten atau desa, kecamatan dan desa. Baik. Jadi lima target asator boy terjawab sudah akka suku-sukun alus baik di tingkat nihita terlumubi di Parna. Jadi gimana boy terpasara? Melatih Abang Bismak Sitanggang. Nah, jadi beberapa waktu lalu sebelum ini terbentuk telah apa istilahnya untuk telah di-launching sebuah buku tentang Kopara Raja Setepang, Tarobo. Judulnya kalau tidak salah itu adalah Tarobo Raja Setepang Anak Ni Raja Nepal, seperti itu bukunya. Dan ini sudah beredar, mungkin saya tidak tahu sudah berapa kali cetak ulang ini ya. Nanti dijelaskan sama yang menulis. Nah, di sini ada penulisnya, 2 orang tokoh Raja Setepang, yaitu Abang Anda Brigjen Antonius Sitanggang dan juga Abang Anda Baktiar Sitanggang. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Abang, supaya para generasi muda, seluruh orang Batak, jangan kita bicara dulu Raja Setepang, seluruh orang Batak, sebenarnya Raja Setepang itu siapa dan bagaimana pertuturannya
sehingga disebut dia adalah Raja Setepang, anaknya Raja Membalut. Silakan.